Sebelum saya tutup, saya punya pantun nih. Ke pasar beli batik, jangan lupa beli pepaya. Oh, Bu Melita yang cantik, jangan lupa nilai 100-nya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessie Menantika, NPM 2211100071 dari kelas 2D. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan laboratorium biologi yang diampu oleh Bu Meita Dwi Solviana MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan dan penggunaan alat-alat di laboratorium. Sebelumnya, apa sih laboratorium itu? Laboratorium adalah suatu ruangan yang dibatasi oleh dinding yang di dalamnya ada berupa alat-alat serta bahan-bahan yang beraneka ragam. Lebih tepatnya, laboratorium itu adalah suatu tempat untuk kita melakukan sebuah penelitian atau percobaan. Menurut Sudaryanto, laboratorium itu ada 3 fungsi. Yang pertama adalah sumber belajar, melakukan percobaan, dan sarana penelitian. Menjelaskan materi yang kedua tentang alat-alat laboratorium serta fungsi dan kegunaannya. Yang pertama itu ada beker glass atau biasa kita sebut dengan gelas piala. Kegunaannya itu adalah sebagai wadah suatu sampel larutan yang bentuknya transparan. Nah, ukuran dari beker gelas ini atau gelas piala ini tuh beragam, banyak variasinya. Di antaranya ada yang 5 mili, 10 mili, 25 mili, 50 mili, bahkan ada sampai dengan 1000 mili. Yang kedua itu ada gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur suatu volume larutan yang akan kita gunakan. Gelas ukur ini juga biasanya terbuat dari kaca. Namun ada juga gelas ukur yang terbuat dari plastik. Nah, gelas ukur yang terbuat dari kaca biasanya digunakan untuk mengukur suatu larutan yang asam pekat. Sedangkan gelas ukur yang terbuat dari plastik biasanya digunakan hanya untuk larutan biasa seperti aqueous ataupun etanol. Ukuran gelas ukur ini juga bervariasi dari 10 mili, 25 mili, 50 mili, serta 100 mili. Bahkan ada sampai 1 liter dan 2 liter. Ketiga itu ada pengaduk kaca. Batang pengaduk adalah alat laboratorium non-volumetrik yang terbuat dari kaca. Nah, bentuknya itu hampir sama seperti sedotan minuman. Ukurannya itu memiliki panjang 15 cm dengan diameter 7 mm dan ujungnya yang pipi. Fungsinya itu untuk mengaduk suatu campuran zat, baik padat ataupun cair agar tercampur. Yang keempat ada pipet ukur, alat yang digunakan untuk memindahkan larutan dengan volume yang sudah disesuaikan. Ukurannya juga beragam, ada yang 1 mili, 5 mili, dan 10 mili. Memiliki 2 jenis, yaitu pipet serologi dan pipet Mohr. Nah, bahan pipet ukur ini itu juga ada 2 macam, yaitu kaca dan juga plastik. Dan yang kelima ada labu takar. Kegunaan labu takar adalah untuk mengukur volume suatu larutan serta proses pengeceran pada konsentrasi tertentu. Yang keenam ada spatula. Spatula itu terbuat dari stainless sehingga memiliki sifat yang anti karat dan bahan dasarnya terbuat dari logam besi. Fungsi dari spatula ini adalah untuk mengambil bahan-bahan kimia yang bentuknya padat ataupun serbuk sebelum ditimbang. Nah, alat yang ketujuh yaitu labu Erlenmeyer, merupakan gelas laboratorium yang bagian atasnya itu berbentuk kerucut. Bagian atas yang berkerucut itu berfungsi untuk mempermudah kita melarutkan zat-zat kimia. Selain itu juga digunakan untuk eksperimen mikrobiologi. Ukuran labu Erlenmeyer ini juga beragam, ada yang 50 mili, 100 mili, 250 mili, hingga 1000 mili. Nah, kegunaan labu Erlenmeyer ini juga banyak. Di antaranya ada untuk menyimpan zat, melarutkan zat, dan sebagai alat analisis.
Nah, fungsi utama labu Erlenmeyer ini tuh sebenarnya untuk menyampur, mengukur, dan menyimpan cairan, dan pada umumnya terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan panas. Nah, itu tadi materi yang telah saya jelaskan tentang pengenalan dan penggunaan alat-alat di laboratorium. Sebelum saya tutup, saya punya pantun nih. Ke pasar beli batik, jangan lupa beli pepaya. Oh, Bu Melita yang cantik, jangan lupa nilai 100-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.